Sahabat Anugerah, jumpa lagi dengan saya Pendeta Audi Ngantung dalam acara Gema Injil Anugerah. Pada saat ini, saya mengajak kita sama-sama membaca Alkitab dan kemudian belajar dari Alkitab tentang kehidupan tokoh Alkitab yang disebutkan dalam Perjanjian Lama. Namun sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Kami mendapatkan kesempatan untuk membaca Alkitab, belajar dari Alkitab, dan kiranya kebenaran firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kami, sehingga dalam kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat Anugerah, pada saat ini, saya mengajak kita belajar bersama-sama dari kehidupan seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu Yosua. Dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, saya mengajak kita menyimak bersama-sama, belajar darinya bagian ini dengan keyakinan bahwa kebenaran firman Tuhan akan menjadikan kita terberkati. Dalam ayat 1 dan ayat yang kedua, dalam pembacaan kita di sini kita dapat perhatikan bahwa ada terjadi peralihan kepemimpinan bagi bangsa Israel, yaitu dari Musa yang telah memimpin umat Israel keluar dari tanah perbudakan, yaitu di Mesir, dan berjalan menuju ke tanah perjanjian. Dan dalam kurun waktu 40 tahun, Musa sudah memimpin umat Israel mendekati tanah perjanjian. Dan pada kesempatan ini kita perhatikan bahwa firman Tuhan mengatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Jadi setelah kematian dari Musa, maka peralihan kepemimpinan diberikan kepada Yosua bin Nun. Ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kutunjukkan kepada mereka, kepada orang Israel. Tuhan sudah memberikan janji kepada bangsa Israel, kepada umat Israel, bahwa dia akan memberikan tempat, memberikan tanah sebagai tanah perjanjian, sebagai tanah tempat mereka tinggal. Dan pada saat mereka keluar dari Mesir, mereka melewati padang gurun yang begitu luas, dan menempuh perjalanan pada saat itu ada kurang lebih 40 tahun mereka baru bisa memasuki tanah perjanjian. Dan pada saat persiapan memasuki tanah perjanjian, Yosua dipilih oleh Tuhan untuk memimpin umat Israel memasuki tanah perjanjian. Ada beberapa ketentuan yang diberikan oleh Allah kepada Yosua untuk dapat memimpin umat Israel. Bagian yang kita perhatikan ayat 3 sampai dengan ayat 5. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Jadi ayat 3 berkata, bagaimana ada janji yang disampaikan kepada Musa terlebih dahulu, kemudian diulangi kepada Yosua, bahwa semua tempat yang diinjak oleh telapak kaki mereka akan menjadi bagian mereka. Jadi ayat ini mengajarkan bahwa semakin rajin mereka, semakin mereka bersemangat melangkahkan kaki mereka, maka semakin luas daerah yang akan menjadi bagian yang Tuhan berikan kepada mereka. Setiap tempat, setiap tanah yang telapak kakimu injak itu akan menjadi tanahmu, itu kata firman Tuhan. Ayat yang keempat, dari padang gurun dan dari gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu.
Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima, kita perhatikan ada perintah yang sudah disampaikan, seberangi Sungai Yordan. Pimpin umat Israel untuk memasuki tanah perjanjian. Dan kemudian diingatkan, setiap tempat, setiap tanah yang diinjak oleh telapak kakimu, itu akan menjadi daerahmu. Dan itu disebutkan bahwa ada beberapa tempat, ayat 4, yang disebutkan bahwa daerah-daerah yang akan menjadi bagian mereka yang dijanjikan oleh Tuhan. Ayat yang kelima, kemudian di sana dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Ada janji yang diberikan kepada Yosua bahwa tidak ada satu orang pun, tidak ada satu kekuatan pun yang dapat mengalahkan mereka kalau mereka berjalan pada pimpinan Tuhan. Karena di dalam ayat yang ke-6 dan seterusnya, kita akan perhatikan ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh Yosua, harus diikuti oleh umat Israel, dan ketaatan pada aturan tersebut itu akan menjamin keberhasilan mereka. Ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kepada Yosua sebagai pemimpin umat Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kemudian disebutkan bahwa ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kembali diingatkan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi firman Tuhan mengingatkan kepada seorang pemimpin, yaitu Yosua, untuk menguatkan hati, teguhkan hati, untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan. Bertindaklah hati-hati. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi ada aturan, ada acuan yang menjadi patokan dalam melaksanakan tugas tersebut. Ikuti firman Tuhan yang disampaikan, yaitu hukum yang sudah disampaikan kepadamu oleh Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Ikutilah firman Tuhan. Ikutilah Taurat dengan sesungguhnya, maka engkau akan berhasil. Ketaatan yang mereka tunjukkan akan berdampak pada hasil yang gemilang, yang luar biasa menjadi bagian hidup mereka. Taat pada firman Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kemudian ayat yang ke-8. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalanan akan berhasil, engkau akan beruntung jika melakukan sesuai ketentuannya ada. Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Jadi kebenaran firman Tuhan, kebenaran Taurat itu menjadi patokan dasar yang paling kuat dalam kehidupan bangsa Israel, dalam kehidupan Yosua sebagai pemimpin, dalam memimpin umat Israel, mencapai hasil yang dijanjikan oleh Tuhan. Jika engkau menguatkan hati, meneguhkan hati, jika engkau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, jika engkau tidak lupa memperkatakan kitab Taurat ini, maka engkau akan dapat bertindak hati-hati, engkau akan dapat melakukannya sesuai dengan apa yang dituliskan dalam firman Tuhan,
engkau akan berhasil, dan engkau akan beruntung. Ayat yang terakhir, dalam ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Jadi ayat ini kemudian mengajarkan bahwa kembali menekankan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 3 kali diungkapkan dalam pembacaan kita ini tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan menyertai Musa, Tuhan menyertai bangsa Israel, dan demikian juga Tuhan menyertai Yosua pada saat dia memimpin umat Israel. Jangan kecut, jangan tawar hati. Tuhanlah yang menjadi pemimpinmu, dan engkau akan bertindak benar sesuai dengan hukum yang ada. Hasilnya adalah engkau akan berhasil. Jadi Yosua menjadi seorang pemimpin umat Allah, menjadi pemimpin yang luar biasa yang kemudian dapat memimpin bangsa Israel mendapatkan tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Itu dia lakukan, itu terjadi dalam kehidupannya karena dia taat, karena dia melakukan sesuai dengan Taurat yang sudah diajarkan terlebih dahulu kepadanya melalui Musa. Sahabat anugerah, dalam bagian ini kita perhatikan bahwa Yosua boleh menikmati hal tersebut pada saat dia taat. Itu juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa jika kita ingin berhasil dalam aktivitas kita, marilah kita menaati firman Tuhan. Belajar dari Yosua, belajar dari firman Tuhan. Taat pada firman Tuhan, maka kita akan berhasil sesuai dengan janji Tuhan kepada Yosua. Demikian juga janji Tuhan kepada kita yang percaya kepadanya. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia akan menolong kita dimanapun kita berada, dan kita boleh melangkah dan berhasil dalam kehidupan kita. Dan bagian firman Tuhan ini juga paling tidak mengingatkan kita bahwa janji Tuhan yang sesungguhnya, yaitu ada penyelamatan di dalam Kristus, terjadi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, bukan cuma memasuki tanah perjanjian, tetapi memasuki sorga sebagai tempat yang kekal, karena sudah percaya kepada Kristus. Yesus yang sudah menjadi Tuhan kita, menjadi juru selamat kita, menjamin keberadaan kita di sorga yang kekal, karena hanya di dalam Dia ada keselamatan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih firman Tuhan boleh kami baca, boleh kami pelajari, boleh kami renungkan, dan kiranya itu menjadi pedoman dalam hidup kami, sehingga kami dalam seluruh aktivitas kami dapat lakukan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.